Ada satu lagi nih, Bung, yang saya kaget benar-benar. Apa nih? Dan saya ngecek terus-menerus dan ternyata ini fakta. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Binder, dibuat terkejut. Keseriusan Jepang untuk menghadapi Indonesia ternyata sampai pada titik di mana Moriyasu sampai dibuat benar-benar khawatir jelang berduel melawan Indonesia. Jepang akan sangat malu jika tumbang di GBK. Di sisi lain, bagi Jepang, Indonesia berpotensi menjadi lawan yang paling sulit dikalahkan. Sintayong mengaku, Kevin Dix merupakan pemain yang sangat bagus dan prima. Ia mengatakan, akan memasang Kevin Dix 100%. Menurut Sintayong, walau ranking Jepang sangat jauh di atas Indonesia, namun jika mau dipandang dari semua sisi, kualitas serta materi pemain Indonesia dan Jepang sepadan. Artinya, kedua tim memiliki peluang yang sama untuk saling mengalahkan. I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. Pernyataan percaya diri Martin Paes jelang hadapi Jepang. Ia mengaku, tidak gugup sedikit pun menghadapi Lionel Messi. Begitupun dengan semua lawan yang akan dihadapi termasuk Jepang, tak membuat Martin Paes minder. The stutter step. Oh, big save from Paz. Media asal Jepang menyebut, ternyata potensi kekuatan Indonesia lebih membuat Hajime Moriyasu khawatir, dibandingkan dengan kekuatan Australia dan Arab Saudi, yang cenderung lebih mudah dianalisis. Seserius inilah persiapan Jepang jelang menghadapi Indonesia, bahkan memiliki tim khusus untuk memetakan kekuatan Indonesia, hingga mengirim 3.000 supporter untuk mengangkat moral para pemain Jepang di kandang Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Ada satu lagi nih, Bung, yang saya kaget benar-benar. Apa nih? Dan saya ngecek terus-menerus dan ternyata ini fakta. Yaitu pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Ini saya agak bingung. Sebelumnya dia mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang ke Piala Dunia. Oke, saya ngecek benar. Ada hoax ya. Nah, ke media, Iya. katanya ke media mereka, ke media Jepang. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Binder, dibuat terkejut. Keseriusan Jepang untuk menghadapi Indonesia ternyata sampai pada titik di mana Moriyasu sampai dibuat benar-benar khawatir jelang berduel melawan Indonesia. Jepang akan sangat malu jika tumbang di GBK. Di sisi lain, bagi Jepang, Indonesia berpotensi menjadi lawan yang paling sulit dikalahkan. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang terus menunjukkan perkembangan di grup C. Sejumlah pernyataan mengejutkan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Ia tidak hanya sekali atau dua kali mengaku khawatir bertemu Indonesia, bahkan beberapa waktu lalu, Hajime Moriyasu sampai menyebut, jika Indonesia merupakan lawan tersulit bagi Jepang di grup C. Dari pernyataan Moriyasu pada media Jepang tersebut, ia merujuk pada pertemuan terakhir Indonesia dan Jepang yang terjadi di perdelapan besar Piala Asia lalu. Walau Indonesia saat itu kalah 3-1 atas Jepang, namun di balik kemenangan Jepang tersebut, ternyata Jepang disebut diuntungkan oleh keadaan. Pasalnya, saat itu, Jepang mendapatkan hadiah penalti di 3 menit awal babak pertama. Setelah itu, permainan Indonesia sudah sulit dikontrol, sebab Indonesia harus mengejar ketertinggalan. Moriyasu mengaku, andai saja Indonesia tidak kebobolan di awal babak pertama, belum tentu Jepang mampu mengalahkan Indonesia dengan perjuangan yang sangat sulit. Apalagi, skuad Indonesia saat itu, belum seperti skuad Indonesia seperti saat ini. Skuad Indonesia saat ini benar-benar berbeda. Bahkan market value mereka, jauh di atas market value timnas Arab Saudi. Bahkan, saking seriusnya Jepang untuk menghadapi Indonesia, Moriyasu menugaskan tim analisis kerangka kekuatan lawan, untuk memetakan kedalaman serta kekuatan skuad Garuda, dan analisis itu, bahkan dikhususkan untuk menganalisa kekuatan Indonesia. Menurut Moriyasu, Indonesia dianggap sebagai tim paling berpotensi lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Sintayong mengaku, Kevin Dix merupakan pemain yang sangat bagus dan prima. Ia mengatakan, akan memasang Kevin Dix 100%. Menurut Sintayong, walau ranking Jepang sangat jauh di atas Indonesia,
Namun jika mau dipandang dari semua sisi, kualitas serta materi pemain Indonesia dan Jepang sepadan. Artinya, kedua tim memiliki peluang yang sama untuk saling mengalahkan. Dari pandangan serta kepercayaan diri itulah, Sintayong bersama skuad Garuda optimis akan meraih poin atas Jepang di Gelora Bung Karno. Kualitas Kevin Dix saat menjalani latihan perdananya bersama skuad Garuda, ternyata mampu membuat Sintayong terkesima. Fisik serta pergerakan Kevin Dix di atas rata-rata pemain lain. Dalam pernyataan Sintayong, ia mengaku akan memainkan Kevin Dix 100% setelah pelatih 54 tahun tersebut menyaksikan secara langsung pergerakan serta fisik Kevin yang sangat baik. Sintayong mengaku, kualitas, mental, serta pengalaman tim asuhannya tidak kalah dari timnas Jepang yang menduduki ranking 14 dunia. Sintayong mengatakan, walau Jepang menempati ranking jauh di atas Indonesia, namun dari semua faktor, ternyata timnas Indonesia tidak kalah dari Jepang. Sintayong juga mengatakan, dengan materi pemain skuad Garuda saat ini, ia optimis akan meraih poin melawan Jepang. Jika kita melihat dari peta kekuatan kedua tim, antara Indonesia dan Jepang, sebetulnya, keduanya hampir memiliki kesamaan, dari segi jumlah pemain yang berkompetisi di Eropa. Bahkan Indonesia lebih banyak memiliki pemain yang merumput di Eropa, namun ada perbedaan nyata antara skuad Indonesia dan Jepang. Skuad Jepang sudah lama terbentuk, bahkan setiap pemain sudah memiliki chemistry satu sama lain, maka strategi apapun yang diinginkan sang pelatih, akan lebih mudah diterapkan para pemain Jepang. Berbeda dengan timnas Indonesia, skuad Garuda bisa dikatakan baru mulai terbentuk. Satu persatu pemain baru mempelajari skema serta baru menjalin chemistry antar pemain. Namun secara garis besar antara Jepang dan Indonesia, secara fisik, mental, dan kualitas, keduanya sepadan, hanya faktor chemistry yang jadi pembeda antar kedua tim. Walau skuad Garuda bisa dikatakan tim yang baru terbentuk, namun Sintayong dan para pemain skuad Garuda, mereka yakin dengan kemampuan yang mereka miliki akan beri kejutan saat menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia optimis mengusung target meraih poin dari Jepang, entah 1 poin atau bahkan 3 poin. Untuk target melawan Arab Saudi sendiri, tak main-main. Sintayong bersama skuad Garuda sepakat mengusung target 3 poin, dan target tersebut menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Skuad Garuda akan habis-habisan meraih poin dari 2 laga, melawan Jepang dan Saudi, demi menjaga peluang menembus Piala Dunia 2026. I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. Pernyataan percaya diri Martin Paes jelang hadapi Jepang, ia mengaku, tidak gugup sedikit pun menghadapi Lionel Messi. Begitupun dengan semua lawan yang akan dihadapi termasuk Jepang, tak membuat Martin Paes minder. Peck. The stutter step. Oh, big save from Paz. I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. Pengakuan percaya diri tinggi Martin Paes jelang berduel melawan Jepang. Martin Paes dengan percaya diri mengaku, bahwa dirinya tidak pernah gugup menghadapi siapapun, termasuk pemain terbaik dunia saat ini, yaitu Lionel Messi. Ia mengaku, ia tak sedikit pun merasa cemas menghadapi pemain atau tim dunia lainnya termasuk Jepang. Ia merasa, dirinya bersama timnas Indonesia saat ini sudah berada di titik tim yang patut diperhitungkan. Jika lawan saja merasa percaya diri menghadapi kita, maka akan menjadi kerugian besar jika kita yang justru merasa khawatir menghadapi lawan. Salah satu kunci kesuksesan dalam pertandingan, setiap pemain harus memiliki keyakinan serta rasa percaya diri untuk menghadapi setiap lawan tanpa harus meremehkan. Martin Paes mengaku, skuad timnas Indonesia saat ini sudah sangat solid, maka Paes dan kawan-kawan tidak pernah sedikit pun minder menghadapi semua lawan di grup C, termasuk Jepang. Dari pernyataan Martin Paes tersebut, membuat semua rekan satu tim makin percaya diri. Gawang yang dijaga oleh Martin Paes yang merupakan salah satu kiper berkualitas dunia, tak hanya memiliki kualitas di atas rata-rata, Martin Paes juga dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi. Itulah mindset yang harus dibangun oleh setiap pemain jika sudah berada di atas lapangan. Harus memiliki kualitas, disertai dengan rasa kepercayaan diri tinggi, untuk menghadapi semua lawan. Tidak tanggung-tanggung. Untuk menghadapi Jepang, Indonesia ditargetkan harus meraih poin, entah itu 1 poin, atau bahkan 3 poin. Lalu di pertandingan berikutnya, untuk menghadapi Arab Saudi, target 3 poin menjadi harga mati bagi skuad Garuda, untuk dapat melumat Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Jika target itu terpenuhi, maka peluang Indonesia menuju Piala Dunia semakin terbuka lebar.
インドネシアについてですが、おっしゃる通りインドネシアだけではなく、2026年の、北中米ワールドカップから Saat jumpa Peirs, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu sempat memberikan pernyataannya pada media Jepang. Bahkan sebelumnya, Moriyasu juga mengatakan, melawan Indonesia di stadion besar dengan dipenuhi supporter fanatik itu akan jadi tantangan tersendiri. Saya berharap mental para pemain tidak terganggu dengan 70.000 supporter Indonesia yang begitu fanatik. Selain faktor non-teknis, Moriyasu juga mengaku, kualitas permainan Indonesia saat ini menjadi salah satu tim yang disegani di Asia. Mereka kerap langsung mengurung lawannya sejak awal babak pertama. Jika tim yang tidak memiliki fokus yang baik, maka Indonesia bisa dengan mudah mengurung lawannya sepanjang waktu pertandingan. Selain memiliki penguasaan bola yang kuat, pertahanan Indonesia juga sangat sulit ditembus. Itulah mengapa Indonesia menjadi tim potensial di grup yang sangat sulit ini. Itulah ungkapan Hajime Moriyasu. Menurutnya, tim asuhan Hajime Moriyasu bakal kesulitan, walau Jepang memiliki skuad yang solid, namun Jepang diprediksi bakal kepayahan untuk meraih kemenangan di GBK. Selain dari faktor non-teknis, skuad Garuda saat ini memang menjadi salah satu tim potensial yang kerap buat kejutan, apalagi dengan klasemen Indonesia saat ini yang tertuntut untuk harus meraih poin saat hadapi Jepang dan Saudi. Hal itu menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda yang kini telah dihuni oleh pemain level Eropa. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang akan menjadi laga yang sengit dan sangat menarik. Bahkan media Korea melalui pengamatnya menyebut, jika Indonesia mau bersungguh-sungguh menghadapi Jepang dan mengurangi kesalahan kecil, walaupun Jepang merupakan Raja Asia, bahkan juga menyandang sebagai raksasa dunia, namun Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menumbangkan Jepang, dengan catatan, Indonesia harus fokus penuh sepanjang pertandingan, bahkan peluang kedua tim sama-sama besarnya untuk saling mengalahkan. Sulit bagi pengamat sepak bola untuk menyimpulkan tim manakah yang berpeluang lebih besar, dan ternyata peluang kedua tim bisa dikatakan sepadan, bahkan kemungkinan yang akan terjadi, pertandingan sangat mungkin akan berakhir dengan skor imbang. Menariknya, begitu seriusnya Federasi Jepang mengantisipasi problem 70.000 supporter Indonesia yang fanatik, bahkan pihak Jepang akan mengurangi rasa kepanikan pemain dengan mengirim setidaknya 3.000 supporter Jepang, yang akan datang ke stadion untuk mengurangi rasa grogi para pemain Jepang yang akan terus disoraki supporter Indonesia. Sebelumnya, PSSI bersama Sintayong bersepakat untuk menargetkan minimal 1 poin saat menghadapi Jepang di laga super penting ini. 1 poin itu sangat penting untuk tetap menjaga peluang Indonesia agar dapat menembus Piala Dunia. Semua negara pesaing masih berpeluang saling menggeser untuk menempati urutan 1 hingga 4, mengingat urutan kedua hingga urutan ke-6 hanya terpaut 2 poin saja. Itu menunjukkan bahwa grup C merupakan grup paling berat dari grup lainnya. Grup C dihuni kumpulan raksasa Asia, yang mana setiap tim bisa menjadi ancaman satu sama lain. Bahkan setiap tim berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.